Ini session. Nah ini, jadi cardnya ini kita pakai ST session session card itu sendiri seperti apa. Nah, kita copy lagi ini di sini untuk menyimpan dan kita copy lagi di sini. Seperti itu. Jadi kita cuma cukup nambahin ini aja di belakang ST session state. Ini kayak gini ya. Contoh ya, ini aku produk A. Buat ini, terus dia nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi terus. Jadi dia nggak akan melakukan doing rerun dari awal lagi. Pernah kepikiran nggak sih kita ngebuat aplikasi sederhana untuk melakukan penyimpanan data di dalam environment aplikasi? Di sesi kali ini kita akan mempelajari state management di Streamlit. Yang mana kalau misalnya teman-teman mengembangkan aplikasi Streamlit, seringkali aplikasi akan melakukan rerun untuk menjalankan setiap codingan yang ada. Contohnya kayak misalkan kita klik button gitu ya, terus habis itu dia udah mulai jalan di next step. Tapi setelah kita ganti variabel di atasnya, dia akan ngulangin dari awal untuk dari tahapan klik button itu sendiri. Di sesi kali ini kita akan mengenal dari stats management itu sendiri seperti apa, biar teman-teman kebayang nih, maksud dari yang aku jelasin seperti apa sih nanti gitu ya. Nanti kita coba lihat, termasuk dari sisi codingannya. Karena dari sisi codingan akan berbeda ketika teman-teman menggunakan stats management atau tidak. Seperti itu. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Mari kita kenalan dengan state management itu sendiri. Gitu ya. Bayangkan teman-teman lagi mengerjakan permainan game quiz, gitu ya, dan sudah menyelesaikan banyak level sampai saat ini. Contohnya misalkan ada 10 level, teman-teman udah menyelesaikan 10 level tersebut. Nah, tapi ketika teman-teman ke back ke home dari aplikasi, tiba-tiba semua progres yang teman-teman lakukan tuh hilang dan kembali ke awal lagi dari level 1. Apa yang akan teman-teman rasakan? Pasti akan, wah, sebel banget nih kayak gini. Ini kejadian kayak gini dan sebagainya. Pasti teman-teman akan, ya udahlah nggak usah lanjutin lagi, udah kebaikan. Atau kalau misalkan teman-teman antusias, teman-teman akan cobain lagi. Tapi ketika back lagi, ulang dari level 1. Itu adalah fase di mana tidak ada namanya state management. Jadi dia akan melakukan ulang dari awal ketika kita keluar dari aplikasi. Jadi ketika kita keluar dari aplikasi, tiba-tiba dia langsung ulang dari awal lagi. Sedangkan dengan state management, progres apa yang teman-teman kerjakan di dalam aplikasi game tersebut itu akan tersimpan. Jadi kalau misalkan teman-teman back to home, terus kembali lagi membuka aplikasi, itu teman-teman bisa ngelanjutin dari tempat terakhir teman-teman mengerjakan dari quiz levelnya itu level berapa. Misalkan dari level 10, ya teman-teman bisa lanjutin nanti ke level 11, 12, dan seterusnya. Seperti itu. Gimana dalam codingan di Python itu sendiri? Jadi kalau misalkan di Python sendiri, uh, intinya setiap kali user mengklik tombol atau mengubah input, ini kuncinya, halaman akan di-refresh secara ulang dan semua data yang tersimpan akan hilang. Karena Simulate memulai ulang dari awal setiap kali ada interaksi. Jadi ketika ada interaksi baru, dia hilang. Contohnya gimana? Ini aku contohin workflow-nya ya. Misalnya kita ada punya aplikasi kayak gini, bisa bikin inputan, ya, kita bisa select button, terus abis itu kita bisa klik buttonnya di sini. Jadi misalkan aku milih baju, ya pasti kalau aku klik tambah ke ranjang, dia akan nyimpan ke sini kan. Tapi ketika aku pilih produknya ganti nggak baju tapi ke celana misalkan, yang ada di sini malah hilang. Seperti itu. Jadi yang mungkin awal mulainya kayak gini, terus aku klik tambah keranjang jadinya baju, klik tambah keranjang bukan nambah baju koma baju, tapi tetap tulisannya baju. Jadi nggak ada penyimpanan sementara di situ. Kalau misalnya di sini ada baju, sepatu sama topi, aku ganti ke sepatu, ya hilang si bajunya nggak kesimpan. Seperti itu. Itu yang dikatakan namanya no state management. Seperti itu. Jadi kalau misalnya umumnya kan kita ngoding kayak gini kan. Jadi kita bikin select button, terus kita kasih buttonnya, abis itu ada chartnya buat nyimpen variabel kan. Nah, chart variabelnya terus kita bikin ininya select buttonnya. Kalau misalkan diklik gitu ya, dia akan menyimpan di list chart. Tapi kalau nggak diklik, dia nggak menyimpan. Tapi yang di chartnya ini cuman variabel terakhirnya aja. Kalau misalkan dikliknya baju ya udah cuma baju aja. Seperti itu yang disimpan. Nanti kita lihat contohnya dalam sisi codingannya biar kebayang buat teman-teman. Nah, ini yang membedakan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu nggak ada namanya stats
session state, tapi sekarang tuh pakai session state. Jadi kalau misalkan ada session state gitu ya kayak gini, jadi teman-teman bisa bikin initiate kayak gini, streamlit session state dot card, simpan as list. Nanti kita bikin kayak hampir sama kayak select box button, cuma dia mengubah adanya ini aja di dalam awalan variabel yang teman-teman miliki seperti itu. Nanti teman-teman akan lihat kan, kebayang perbedaan antara menggunakan session state atau enggak. Mari kita coba lihat dari codingannya supaya apa yang aku kasih tahu nggak ngawang-ngawang buat teman-teman. Mari kita coba cek dari codingannya seperti apa. Mari kita coba cek untuk sesi kali ini. Yuk kita cek. Oke, ini adalah halaman codingan kita di week 44 di Python 44. Jadi kita akan coba lihat bedanya antara menggunakan state management dan tidak menggunakan state management. Ya, pertama yang kita lakukan adalah kita import state dulu. SRT, terus habis itu kita bikin kayak button klik gitu kan ya. Produk, ST, select box, select box, isiannya kita mau bikin apa, misalkan di sini kan select produk, ya ini produk ini lah ya, produk A, produk B, produk C. Kemudian kita tambahkan select button, jadi kayak kita bikin ya add chart gitu ya, terus kita bikin jadi ini. Tapi sebelum if add dulu, kita bikin dulu variabel chartnya. Jadi chartnya kita bikin masih kosong kan. Nanti ketika ini di buttonnya diklik, dia akan nyimpan. Jadi kayak dia akan nyimpan yang dari produk kan. Terus akan di sini. Terus udah selesai kayak gini. Terus kita lihat seperti itu ya. Ya boleh kayak gini juga ditambahkan dalam bentuk apa namanya, tipe datanya mau seperti apa. Nah ini kita misalkan kayak gini juga bisa, silakan teman-teman bisa atur sesuai kebutuhan teman-teman itu. Nah, once sudah kayak gini, sebenarnya aku cukup sampai sini aja sih. Di sini kayak gini ya. Kita mau lihat dari sisi bagaimana datanya itu berisi kan. Ini seperti apa gitu ya. Isinya mau seperti apa. Kita mau lihat isi konten dari data yang kita miliki. Kita tinggal lakukan aja di sini streamlit run Python 44 Py. Nah, nanti aku coba buka di browser. Di sini aku buka browsernya. Terus aku coba lihat state awalnya seperti apa. Bentar, ini saya nggak buka. Oke. Nah, ini aku copy localhost. Nah, tampilannya kayak gini ya. Produk, ada produk A, produk B, produk C. Once aku klik add to chart, dia kayak gini. Tuh, diulang lagi nge-rerun dari awal. Mungkin nggak kelihatan ya kayak gini. Mungkin aku coba pakai STRite ya. STRite your chart. Nah, gini ya. Aku coba rerun. Nah, ini kan ada variabel. Ini yang ininya aku matiin aja. Misalkan aku tambah add chart. Ya, aku rerun dulu. Add chart. Di sini dia nyimpan kan di dalam bentuk list produk B. Terus aku klik ini tetap produk B. Tapi ketika aku ganti A, dia udah rerun dari awal. State-nya kembali ke awal. Jadi A doang. Tapi kalau kita aku ganti C, dia juga kembali lagi state-nya ke state awalnya. Cara mengantisipasi hal ini, sebenarnya kita bisa pakai state management untuk menyimpan proses yang kita lewati. Jadi sebelum ini, jadi pas di apa namanya nge-create-nya teman-teman bisa bikin kayak if card in session. Nah ini, jadi card-nya ini kita pakai st session card itu sendiri seperti apa. Nah, kita copy lagi ini di sini untuk menyimpan dan kita copy lagi di sini. Itu. Jadi kita cuma cukup nambahin ini aja di belakang session state. Ini kayak gini ya, contoh ya. Ini aku produk A, buat ini, terus dia nambah lagi, nambah lagi terus. Jadi dia nggak akan melakukan doing rerun dari awal lagi. Once aku ganti ke B pun masih bisa nyimpan tuh di bawah. Aku ganti ke C, tuh ada di bawah kan. Beda kan. Ketika kita belum ada session state dengan adanya session state-nya. Itu ini kita
gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ditanya bedanya apa, jadi aku bikin before sama afternya. Before-nya kita kayak gini doang, terus ada terus ini ya, ini tanpa adanya session state gitu ya. Ini before dan yang di atas adalah afternya. Oke, kita lihat aja. Nah, coba kita lihat bedanya ya. Kalau yang before, wait, oh ini chart, sorry. Nah, ini kalau before, ini kalau misalkan aku gini-gini nggak, dia nggak nambah kan? Aku ganti, dia akan rerun kembali. Ini kalau nggak pakai state management. Tapi ketika teman-teman sudah menggunakan state management seperti yang kayak di atas, seperti ini. Oke, aku tulis ini, terus aku ganti B, dia nambah, C, dia nambah, dan seterusnya. Gunanya buat apa? Jadi kalau misalkan teman-teman bikin aplikasi yang ada fitur loginnya, yang menyimpan informasi nama, password loginnya, dan sebagainya, teman-teman bisa mempertimbangkan menggunakan system state agar informasi itu bisa tersimpan dan prosesnya nggak rerun dari awal. Seperti itu. Gimana? Sudah mulai kebayang? Bedanya state management dengan tanpa adanya state management. Seperti itu. Sekian dari aku untuk sesi ini. Semoga teman-teman kebayang dan bisa aplikatifkan ya perbedaan antara state management dengan tanpa state management. Sekian dari aku, sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman kebayang terkait perbedaan saat menggunakan state management dan tanpa menggunakan state management. Secara gambaran, ketika menggunakan state management, kita bisa menyimpan proses-proses yang sudah kita lewati sehingga masih tersimpan di dalam sistem simulator itu sendiri. Sedangkan kalau misalkan kita nggak menggunakan state management, aplikasi akan melakukan rerun ketika kita melakukan perubahan data di dalam aplikasi itu sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman mempertimbangkan agar ada penyimpanan data sementara, bisa menggunakan state management itu sendiri. Kedepannya kita akan bahas lebih detail lagi terkait Python. So, stay tune setiap hari Rabu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah kalau misalkan ada yang pertanyaan. Sekian dari aku untuk kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.